Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadhana ala sairi syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdis syakur wa ala alihi wa sahbihi dzawil ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Imam Masjid, seluruh badan kemakmuran masjid, seluruh para remaja masjid, seluruh panitia pembangunan masjid, kemudian seluruh gure-gure beluntuan, para jamaah isya, dilanjutkan dengan tarawih yang dirahmati Allah yang Tuhan muliakan. Baiklah, dalam kesempatan singkat ini mari kita perhatikan sedikit mau'izah atau ceramah singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan atau menjadi ilmu ulangan bagi kita semua. Para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, selalu kita dengarkan setiap Ramadan oleh penceramah, oleh khatib, oleh ustadz-ustadz menyampaikan dalam tausiahnya atau membacakan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walaupun ayat ini sudah sering disampaikan oleh para penceramah, oleh para khatib, pada malam ini saya ingin mengulangi menyampaikan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi para hadirin sekalian, pada perintah yang lain, pada perintah salat misalnya, pada perintah zakat, pada perintah haji, Allah tidak mengiringi dengan la'allakum tattaqun. Pada perintah salat aqimus shalah wa atuz zakah tidak ada pada akhir ayat la'allakum tattaqun. Tetapi perintah Allah untuk kita berpuasa, Allah mengiringi la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang bertakwa. Jadi la'alla dalam Al-Quran bukan huruf tarji tapi tahqiq, pasti. Jadi Allah menjanjikan seandainya kita berpuasa, pasti kata Allah menjadi kita orang bertakwa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, titel takwa titel yang paling berharga di sisi Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Hanya saja yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi Allah tidak menilai pada kekayaan gedanyo, hana genilai Allah pada rupa gedanyo, hana genilai Allah pada pangkat dan jabatan gedanyo, tetapi yang Allah nilai adalah pada ketakwaan gedanyo. Hanya saja yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Kemudian kaum muslimin sekalian, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal jannata uidul lil muttaqin. Sesungguhnya syurga, kata Allah, aku sediakan atau aku janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi syurganya hanya kesedia Allah kurang bertakwa. Maka begitu pentinglah
begitu pentingnya kaum muslimin sekalian titel takwa. Jadi cara kita untuk jid hamba Allah yang bertakwa adalah puasa. Allah yang pegah la'allakum tattaqun, menya kata ada puasa pasti kata jid ke hamba yang bertakwa. Jadi cara untuk jid kita ke hurung yang bertakwa adalah lewat berpuasa. Pakon kaum muslimin sekalian, karena puasa itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Puasa adalah untuk memerangi hawa nafsu, bahkan perang yang paling besar, jihad akbar adalah jihad melawan hawa nafsu. Pakon kita nyojik ke manusia yang jahat perangainya. Pakon manusia uronyo melakukan berbagai macam kemungkaran kaum muslimin sekalian. Pakon kita mudah tak melakukan kemungkaran, jawabannya karena nafsu di depan. Karena nafsu dia yaitu. Pakon kita jadi koruptor karena nafsu. Iku. Pakon kita jadi kepancuri karena nafsu iku. Pakon jadi ke mafia karena nafsu yang di depan. Kan akai dah duduk iku. Nafsu dah duduk iku kaum muslimin sekalian, maka kita jadi ke penjahat. Karena nafsu itu tidak pernah puas dengan dunia. Hanya puas-puas sih. Nafsunya bersifat tamak, sip hansip. Kaum muslimin sekalian. Jadi dia hansip pada minta dunia karena nafsu. Ladum kelurah hana layak calendra ke wali kota. Wali kota tidak bisa mengurus kota, calendra ke gubernur. Gubernur tidak selesai ingin cari presiden. Satu periode tidak cukup, mencalonkan 2 periode. 2 periode tidak bisa mengurus rakyat, ingin 3 periode. Ini semuanya karena nafsu. Kaum muslimin sekalian, seandainya betul-betul lagi mutulih bak syarat jika guci bertakwa kepada Allah, yang biasa kita baca. Syarat jika bupati bertakwa kepada Allah. Syarat jika gubernur bertakwa kepada Allah. Syarat jika presiden bertakwa kepada Allah. Seandainya betul-betul lagi mutulih bertakwa dan diamalkan, mungkin hanali kejahatan dalam nangronyo kaum muslimin sekalian. Hanali perampokan dalam nangronyo, tidak ada memperkaya diri dalam nangronyo. Umpamanya gusi bertakwa kepada Allah, lurah bertakwa kepada Allah, maka gampungnya akan god. Seandainya camat bertakwa kepada Allah, maka kecamatannya jeroh. Seandainya gubernur takwa kepada Allah, maka pokok provinsinya makmum. Seandainya Sabah Nanggro dipimpin oleh presiden yang bertakwa kepada Allah, maka negeri itu akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sekedar metulih hana faham apa itu takwa. Padahal kaum muslimin sekalian, takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawaihi, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Oleh khatib selalu mewasiatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Bahkan kaum muslimin sekalian, merupakan salah satu daripada rukun doa al-khutbah adalah wasiat kepada takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Tiap hari Jumat diwasiatkan kepada kita untuk bertakwa, tapi itu hanya paham apa itu takwa. Maka kaum muslimin sekalian, mari kita cari titel takwa agar kita menjadi hamba yang mutakin dengan tak kendalikan hawa nafsu, yaitu dengan tak berpuasa, puasa yang sebenarnya puasa. Kan puasa nikmat, bukan puasa orang awam. Karena puasa sering kita dengar pada khatib-khatib, pada penceramah, puasa ada tingkatan, ada puasa orang awam, ada puasa orang khawas, ada puasa orang khawasul khawas. Puasa awam, puasa yang cuma menahan haus dan lapar. Puasa tunduk dan tenggerah, puasa nikmat. Nah itu yang hana ikhlas, tapi balah lumbah tingkat awam mentok. Sebab idanya menyembah akhirat hana ikhlas, menyembah dunia perleh tu pangkat mayang aju hansip. Pangkat idunya hansip sabah merumpak perleh 2, menghalalkan segala cara. Kaya berbagai macam cara kita minta pangkat dunia. Titel dunia itu taburu kaum muslimin sekalian. Hansip S1, pernah S2, hansip S2, S3, bahkan hansip sabah
fakultas, belele fakultas, hansip sawah universitas, berbagai macam universitas, sederet titel kita tamita, titel dunia. Tetapi pakon titel akhirat hana tamita oleh kita kaum muslimin sekalian. Pakon titel di sisi Allah hana hawa kita. Kemuliaan di sisi Allah hana hawa kita kaum muslimin sekalian. Maka oleh karenanya kaum muslimin sekalian, kita tak usaha dengan cara tak berpuasa di dalam kesempatan yang diberi oleh Allah kepada kita, kesempatan yang luar biasa itu bulan Ramadan. Kesempatan yang luar biasa yang gelipat ganda pahala. Kesempatan emas yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita kendalikan hawa nafsu. Kan cuma wuro, tetapi malam juga terkendalikan hawa nafsu. Karena yang hakikat puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Jadi pu mantang yang dirindukan oleh nafsu, pu mantang yang dihawa oleh nafsu tertinggalkan. Karena kebanyakan kita kaum muslimin sekalian puasa uro tagai. Malam seolah-olah dia puas-puas dengan nafsu. Padahal malam boleh makan tapi sekedar untuk ibadat. Malam silakan kita minum untuk ibadat. Baik kita dia tak pajuh makanan, dia tak minuman, hai tak ibadat. Nyan gekeun puturut hawa nafsu. Jadi kita kalau tak kendali hawa nafsu. Sedangkan yang perlu tak kendali hawa nafsu. Dikala ura tak kendali hawa nafsu, dikala malam juga tak kendali hawa nafsu. Artinya baik nafsu dia dika. Karena kaum muslimin sekalian, seandainya akal yang dika tak pudu, nyo kita nyo malih dengan Allah. Seandainya akal dia dika, artinya akalnya tak pudu ulang mulai. Kita nyo malih dengan Allah, pakon malih karena akalnya yakin Allah itu ada. Akal itu tidak percaya Allah tidak ada. Hai patih leakai Allah hana. Wajib berakal Allah na. Wajib berakal Allah itu melihat. Mustahil pada akal Allah itu buta. Wajib pada akal Allah itu mendengar. Mustahil pada akal Allah itu tuli. Wajib pada akal Allah itu mendengar. Allah itu mengetahui. Mustahil pada akal Allah itu bodoh, tidak mengetahui. Jadi mereka yakin Allah maha melihat, maka kita malih dengan Allah karena Allah le cipta kita yang dari hana menjadi na. Kemudian diberi segala kemauan kita nyo, bahkan diciptakan alamnya kaum muslimin sekalian untuk kita nyo. Tetapi kita yang bermaksiat kepada Allah, maka akalnya malih. Itu pula akal Allah maha melihat. Maka akallah kaum muslimin sekalian yang tepu bahawa dikala kita sembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah dia melihat Allah. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Seandainya kita hana di takalan Allah, haik tu tingkat urang arif billah, haik tu tingkat para wali-wali Allah, maka yakin dalam hati kita nyo fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka dia malih dengan Allah, tak bermaksiat kepada Allah. Malih dengan Allah, tak sia-siakan kesempatan yang mulia diberilah Allah. Nikmat yang luar biasa diberilah Allah. Siat ibadat geting gelipat ganda pahala. Bahkan nasi malam Ramadan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam kadar lebih baik dari 1000 bulan. Yang malamnya hanya terhujan lagi Bandung na lam pukun na lam si bulan Ramadan na si malam kadar kaum muslimin sekalian. Ya hadu jan. Rahasia Allah kadang bak tipluh yang awal, kadang bak tipluh yang tengah, kadang bak tipluh yang akhir. Nah ulama yang mendapatkan Lailatul Qadar sipluh yang awal. Nah ulama yang mendapatkan Lailatul Qadar sipluh yang tengah. Nah ulama yang memperoleh Lailatul Qadar sipluh yang akhir. Maka kiban cara kita tak peroleh Lailatul Qadar, konte apreh Lailatul Qadar. Menyata preh Lailatul Qadar hana merumpok kibancit beribadah ban sebulan penuh pasti roh lam Lailatul Qadar. Seandainya Lailatul ban bulan tak ibadah tip malam, pasti roh lam malam Qadar. Karena yang dikatakan malam Qadar mulai daripada terbenam matahari sampai keluar fajar itu Lailatul Qadri namanya. Seandainya Lailatul ban bulan tak terawih, maka pasti si malam roh lam Lailatul Qadar. Seandainya lidon banti bulan naruh tamu sedekah, maka pasti si malam roh lam sedekah lam Lailatul Qadar yang dilipat ganda oleh Allah lagi 1000 bulan, artinya 1 banding 30.000.
1/30,000 kaum muslimin sekalian. 1000 bulan 3 bulan lepluh malam sama dengan 3 malam lagi lepluh ribu malam kaum muslimin sekalian. Jadi seandainya itu disah oleh syaitan untuk tak tinggalkan beribadah di malam Lailatul Qadar, di malam Ramadan, maka merasa takut hana tateme Lailatul Qadar. Buya dia takut malam tak tinggalnya adalah malam Lailatul Qadar. Apalagi si tengah yang akhir, kebanyakan Lailatul Qadar iaitu si tengah yang akhir atau 10 yang akhir kaum muslimin sekalian. Watai-watai yang tengok tak tinggalkan salat malam, tak tinggalkan qiyamul lail, tak tinggalkan salat tarawih, tak tinggalkan tengok untuk baca Quran kaum muslimin sekalian. Maka belun untuk latihan, belun untuk tajihan, untuk betul-betul tadidik nafsu katanya, supaya nafsu dia dilikut, akai dia dikira. Dikala akai dia dikira kaum muslimin sekalian, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi bila nafsu yang dikira katanya, maka dia akan kebudak nafsu, diperhambakan oleh nafsu, katanya menjadi hamba nafsu, maka katanya di dunia sengsara, di akhirat lebih-lebih dalam sengsara kaum muslimin sekalian. Orang yang diperbudak oleh nafsu hana merempak senang di dunia akhirat. Orang yang gaduh lid jabatan hana merempak senang akhirat, habis jabatan dalam penjara. Orang gaduh lid harta hana senang, kadang-kadang mati bak minta harta, habis rezeki bak minta rezeki, mati bak minta rezeki. Orang gaduh lid kemewahan hana merempak senang, mati hana merempak senang kaum muslimin sekalian. Artinya nafsu yang di depan kita yo, maka kita han akan jik ke manusia yang jeruk, han akan jik ke manusia takwa kaum muslimin sekalian. Maka Allah menjanjikan kepada kita yo, pakon kata puasa jik ke hamba yang bertakwa, karena puasa adalah untuk mendidik hawa nafsu. Maka berpuasalah kita yo, betul-betul puasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Kon puasa orang awam, kon puasa nekmit. Ada haid tingkat khawasul khawas, minimal itu tingkat khawas bertateme. Ada haid tip-tip urau, tak usaha sebahagian hari dalam Ramadan bertateme puasa yang memperoleh pahala, baik gada pahala. Karena kaum muslimin sekalian, pahala puasa geperahi Nabi setengah pahala sabar. Pahala sabar setengah pahala iman. Pahala iman yang hana satu dum nali. Geperahi Nabi seandainya tatimang langit dan bumi serta isi ban 7 lapis langit, isi ban 7 lapis bumi, lebih berat gehan pahala iman. Seandainya tapublau 7 lapis langit, 7 lapis bumi, lebih mahai yum iman. Jadi iman hana tertuduh yum, hana sodudum. Baiklah tanah publau langit dan bumi, tanah publau kota lu semua yang mentang hadudum yum. Kaum muslimin sekalian, apalagi langit dengan bumi yang terpulau. Jadi harga langit dan bumi hana terdudum. Kemudian fahala sabar setengah fahalanya, fahala sabar setengah fahala iman. Kemudian fahala puasa setengah fahala sabar. Artinya fahala puasa seperempat fahala iman. Maka letak fahala puasa baik tak sia-siakan kaum muslimin sekalian. Baik bantai terbit seput kagak ada fahala puasa. Tak urung mekat makanan kagak ada pahala puasa. Wate tak buka puasa kagak ada pahala puasa. Peliharalah pahala puasa. Karena rayuk dan pahala puasa, baik tak sia-siakan, menancita tingkatkan ibadah dalam bulan puasa. Karena gelipat ganda pahala oleh Allah, baik sampai kita kira oleh Allah kepada hamba yang tidak bersyukur. Karena kaum muslimin sekalian, seandainya pemberiannya tak sia-siakan, maka kita kira hamba yang tidak bersyukur. Kemudian di terakhir ceramah singkat luntuan kaum muslimin sekalian. Selaku tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pu yang luntuan sampaikan menjadi pelajaran bagi luntuan sendiri, menjadi pelajaran bagi kita Bandung. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.